Ini kan sudah mulai proses pembahasan RDTR ya Pak ya. Ya. Untuk sampai saat ini tuh lahan yang disiapkan untuk investasi terutama industri itu ada berapa hektar Pak dan tersebar di mana aja? Ya, jadi untuk sesuai RT RW Kabupaten Kudus Mas itu yang diperuntukkan untuk industri itu ada 2.235 hektar. Itu tersebar di Kecamatan Jekulo, ya, Kecamatan Jekulo untuk yang Jalan Kudus Pati itu, ya, Jalan Kudus Pati. Terus kemudian juga di koridor Jalan Lingkar, ya, koridor Jalan Lingkar Selatan mulai dari Ngembal, ya, Ambal, Payaman, terus kemudian Tanjung, jadi Kecamatan Jati dan juga sampai ke Kaliwungu, nanti sampai ke Tingkat Mijen di situ untuk kawasan peruntukan industri. Ini kan sudah mulai proses pembahasan RDTR ya Pak ya. Ya. Untuk sampai saat ini tuh lahan yang disiapkan untuk investasi terutama industri itu ada berapa hektar Pak dan tersebar di mana aja? Ya, jadi untuk sesuai RT RW Kabupaten Kudus Mas itu yang diperuntukkan untuk industri itu ada 2.235 hektar. Itu tersebar di Kecamatan Jekulo, ya, Kecamatan Jekulo untuk yang Jalan Kudus Pati itu, ya, Jalan Kudus Pati. Terus kemudian juga di koridor Jalan Lingkar, ya, koridor Jalan Lingkar Selatan mulai dari Ngembal, ya, Ambal, Payaman, terus kemudian Tanjung, jadi Kecamatan Jati dan juga sampai ke Kaliwungu, nanti sampai ke Tingkat Mijen di situ untuk kawasan peruntukan industri. Itu nanti ada spesifik Pak untuk industri apa ada nggak di Kudus sendiri Pak? Jadi kalau untuk kita arahkan itu sebenarnya ke industri pengolahan, ya, industri pengolahan dan juga untuk perdagangan, kemudian pergudangan dan jasa yang lain kan begitu. Jadi itu kita ingin untuk memperkuat sumber daya ekonomi di Kudus. Jadi kita arahkan ke sana sehingga kemudian agar pertumbuhan ekonomi Kudus itu bisa lebih merata, gitu. Pak, dengan adanya penambahan lahan untuk investasi atau investasi industri kan otomatis mengurangi lahan pertanian. Itu nanti nasib pertaniannya sendiri bagaimana Pak? Oh, kalau prinsipnya justru lahan pertanian ini masih dipertahankan Mas. Jadi lahan pertanian kita tuh masih 20.005 hektar. Jadi itu masih kalau berdasarkan ketentuan yang dari provinsi itu masih kita di 40%. Itu masih lahan pertanian kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dan masih di 20 hektar sekian, 20 hektar lebih, dan itu kalau proporsinya di Kabupaten Kudus dengan luas wilayah itu masih 40%. Jadi sebenarnya masih banyak, masih luas ya untuk lahan pertanian itu Kudus. Dan kalau dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah itu Kudus masih lebih tinggi. Kalau rata-rata Jawa Tengah itu di angka 33% untuk lahan pertanian. Berarti nanti masih difokuskan di Kecamatan Jekulo, Jati, Mejobo, dan Kaliwungu Pak. Untuk daerah utara mungkin belum. Kalau daerah utara itu yang rencana ini Mas itu di daerah Gebok. Ya, Gebok kan karena memang kan ada yang industri existing yang sudah ada dan mulai berkembang juga sebenarnya. Jadi yang diarahkan ke sana, cuma memang untuk Gebok itu RDTR-nya masih baru diproses tahun depan. Jadi baru disusun dokumennya tahun depan karena juga ini kan masih bertahap ya. Di samping karena juga pembahasan di Kementerian ATR juga cukup butuh waktu gitu. Pak, untuk adanya disediakan lahan baru untuk investasi industri sendiri, mungkin harapan dan tujuan besarnya apa ya Pak untuk Kudus ini Pak? Jadi memang secara jangka menengah dan jangka panjang itu kita dorong untuk pertumbuhan ekonomi Kudus itu yang di luar industri pengolahan IHT. Jadi kita dorong itu untuk pertumbuhan ekonomi dan juga untuk pemerataan dan supaya bisa nanti membuka lapangan kerja ya, dan setidaknya kita mempertahankan agar ekonomi di Kudus itu tetap tumbuh walaupun kalau kita lihat proporsinya kan masih dominan di pengolahan tembakau gitu.
Pak, ini kan untuk investasi di sini. Ya. Lah, upaya-upaya untuk salah satunya untuk menarik itu ya Pak. Lah, Ya. selain itu Pak, ada nggak untuk selama ini kan agak kesusahan juga kayaknya kan ada beberapa industri malah milih ke daerah tetangga Jepara dan lain. Mungkin upaya dari Kutu sendiri untuk agar investor minat berinvestasi di Kutu sendiri apa Pak? Jadi kan kita memang mendorong ya, khususnya di perizinan ya, penanaman modal dan perizinan satu pintu itu, atau untuk mempermudah ya, untuk mempermudah perizinan, dan juga kita semakin memberikan informasi yang lebih banyak gitu ya. Karena memang kan investor ini kan memang banyak pertimbangannya, banyak dia mengkalkulasi untuk menanamkan modalnya begitu, berinvestasi. Ya, kita memberikan informasi-informasi, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan dan gitu, sehingga kemudian memang harapannya itu menarik minat dan juga menumbuhkan kepercayaan. Dan di samping itu juga tentu saja kan, dan sekarang sudah cukup berjalan kan, untuk perizinan kan memang betul-betul diberi fasilitasi yang mudah gitu.